Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Helda dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelumnya, apa sih prinsip pengembangan kurikulum itu? Nah, kata prinsip di sini menunjuk pada suatu hal yang sangat penting, mendasar keyakinan, harus diperhatikan dan memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Nah, dalam kamus filsafat dijelaskan pula, prinsipal atau prinsip adalah suatu kaidah atau landasan dan sebuah pernyataan umum berupa hukum, kaidah atau kebenaran yang berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan suatu fenomena. Kata prinsip juga berfungsi sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung dalam sesuatu, mungkin proses ataupun produk, dan bersifat memberikan rambu-rambu yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Untuk itu, para pengembang kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini agar dapat bekerja secara mantap dan hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Umar Hamalik mengutip pendapat Audrey dan Howard Nichols, pengembangan kurikulum atau curriculum development adalah the planning of learning opportunities intended to bring about certain desire in people, and assessment of the extent to which these exchanges have taken place. Definisi ini menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga perubahan-perubahan itu telah terjadi pada siswa. Nana Saudi membagi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini menjadi dua. Yang pertama adalah prinsip umum dan yang kedua adalah prinsip khusus. Kita bahas yang prinsip khusus. Prinsip khusus ini terdiri atas 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip praktis, dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Yang pertama tadi adalah prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini ada 2 macam. Yang pertama adalah prinsip relevansi keluar dan di dalam. Relevansi keluar maksudnya adalah isi, tujuan, dan proses belajar mengajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi di dalam adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya bersifat lentur atau fleksibel. Kurikulum yang baik berisi hal-hal yang solid, yang mana dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi, waktu, kemampuan, dan latar belakang si anak. Prinsip yang ketiga adalah kontinuitas, yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar si anak berlangsung secara berkesinambungan. Artinya tidak terputus-putus dan berhenti. Pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan secara serentak. Ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum SD dengan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Prinsip yang keempat adalah praktis. Nah, prinsip ini mudah dilaksanakan
dilakukan menggunakan alat-alat yang sederhana dan biayanya pun murah. Prinsip ini juga disebut dengan efisiensi. Yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut sederhana dan murah, akan tetapi keberhasilannya harus tetap diperhatikan. Yang kedua adalah prinsip khusus. Nah, prinsip khusus ini terdiri atas 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Yang keempat adalah prinsip yang berkenaan dengan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kegiatan penilaian. Yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan ini bersumber pada yang pertama, itu ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, survei tentang persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhannya. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian, survei tentang manpower. Yang kelima, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama. Dan yang terakhir adalah penelitian. Yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum. Nah, dalam pemilihan isi pendidikan ini ada beberapa yang perlu pertimbangan. Yang pertama adalah penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar siswa yang khusus dan sederhana. Yang kedua adalah isi bahan pelajaran yang harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Nah, yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam pemilihan proses belajar mengajar ini, kita perlu memperhatikan metode apa yang cocok untuk pengajaran bahan pelajaran, metode yang memberikan kegiatan yang bervariasi, metode yang memberikan urutan yang bertingkat-tingkat, dan metode yang menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang keempat adalah prinsip yang berkenaan dengan media dan alat pengajaran. Nah, prinsip ini meliputi alat atau media apa saja yang diperlukan. Alat yang dibuat hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuatnya, pembiayaannya, dan waktu pembuatannya. Kemudian alat dan bahan pelajaran dapat berbentuk modul, paket belajar, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan kegiatan penilaian. Nah, dalam hal ini meliputi penyusunan alat penilaian, merencanakan penilaian, dan pengolahan hasil penilaian. Mungkin cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.